Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wal alihi wa bihi wa mawala ma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Baik, sebelumnya mohon maaf karena dalam pembuatan video ini saya menggunakan masker dikarenakan beberapa hari ini saya sedang sakit dan diharuskan untuk memakai masker di luar maupun di rumah. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, NIM 12016114 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk tugas ujian akhir semester Islamic Marketing dan Manajemen mengenai soal A. Berapa kali Anda menghadiri perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen ini melalui Zoom? Selama perkuliahan dimulai, saya selalu menghadiri setiap pertemuan, baik itu melalui media Zoom ataupun berdiskusi. Dan saya telah membuat video dan setelah perkuliahan dimulai, saya selalu membuat video record materi yang telah saya pelajari, yaitu untuk tugas ujian akhir semester dengan materi pemasaran dalam Islam. Apakah aktif dalam menjawab soal-soal dalam Zoom? Saya memang jarang menjawab soal-soal dikarenakan sering keduluan oleh teman-teman saya. Selama kesan saya berkuliah mata kuliah Islamic Marketing ini, kesan saya yaitu selama saya berkuliah sangat menarik dan menyenangkan, bahwasanya pada setiap pertemuan pasti membahas materi-materi yang baru, dan dalam berdiskusi juga kita diminta selalu aktif dalam berdiskusi, menjawab soal, sehingga itu sangat menyenangkan bagi saya. Manfaatnya yaitu saya bisa mengetahui lebih dalam mengenai mata kuliah ini, dan saya juga bisa menerapkan tentang marketing dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya membeli suatu produk, sehingga saya bisa mempertimbangkan apakah produk tersebut berguna bagi saya. Dan saya akan menjawab soal pertanyaan B, yaitu di sini saya akan membacakan surah yang berhubungan dengan Customer Relationship Management, yaitu surah Ar-Ra'd ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina siluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yaghafuna su'al hisab. Yang artinya orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan surah An-Nisa ayat 9, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurru qayyatun di'afan ghafu
alaihim walyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang karena anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Di kandungan ayat ini ditunjukkan kepada orang yang sakit atau menjelang sakaratul maut, maka kita harus menyampaikan pesan atau wasiat yang mengandung kebaikan dengan ucapan-ucapan yang menyejukkan, di mana pesan itu akan dikenang atau diingat oleh anak-anak yang ditinggalkan sehingga meninggalkan bekas yang berharga untuk mereka. Nisa ayat 29, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang padamu. Isi kandungannya yaitu ayat ini melarang mengambil barang harta orang lain dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan perniaga yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Saya sebutkan arti dari surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan atau menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, dan sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Isi kandungan yaitu kandungan dari ayat ini adalah perintah Allah kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berhak diberikan amanah itu. Jelaskan konsep dari CRM. Tentunya konsep CRM tidak lepas dari konsep relationship marketing. Menurut Tenggal, konsep ini menyampaikan bahwa tujuan utama yang membidik oleh semua strategi CRM adalah motif ekonomi, yaitu agar perusahaan mampu mengelola baseline konsumen untuk mengidentifikasi, memuaskan, dan berhasil mempertahankan konsumen mereka yang paling menguntungkan, dan konsumen pun menjadi loyal pada produk tersebut, yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 29 tadi yang sudah saya bacakan sebelumnya. Manfaat dan fungsi CRM. Manfaat dan fungsi CRM adalah yaitu manfaatnya mendorong loyalitas pelanggan. Manfaat dan fungsi CRM antara lain, manfaatnya pertama mendorong loyalitas pelanggan, yang kedua mengurangi biaya, yang ketiga meningkatkan efisiensi operasional, yang keempat peningkatan time to market, yang kelima peningkatan pendapatan. Fungsinya yaitu mengidentifikasikan faktor-faktor yang penting bagi pelanggan, mengusung falsafah customer oriented atau customer centric, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna, menangani keluhan atau komplain pelanggan.
Dimensi CRM yaitu 1. Mengidentifikasi pelanggan atau customer identification, di mana perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai dengan yang diharapkan dan juga yang menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Jelaskan faktor pribadi. Faktor pribadi merupakan cara mengumpulkan dan mengelompokkan kekonsistenan reaksi seseorang individu terhadap situasi yang terjadi. Perilaku seseorang dalam membeli suatu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepribadian dari konsumen yang bersangkutan. Faktor pribadi menggabungkan antara tatanan psikologis dan pengaruh lingkungan. Contohnya pada saat membeli kosmetik, banyak brand kosmetik yang mempunyai merek dan kualitas berbeda-beda di setiap orang. Misalnya saya lebih suka dengan produk makeover karena produk ini bagus dari ketahanan make up di muka hingga teksturnya lebih natural. Jelaskan maksud dengan sikap konsumen. Sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk, yaitu faktor kebutuhan. Faktor ini kegiatan konsumsi pada dasarnya dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya dalam membeli produk yang mana saya lebih memilih melihat dari faktor kebutuhan, dan ketika pergi ke minimarket saya cenderung membeli teh kotak atau kopi karena dari segi kebutuhan hal itu yang lebih menjadi penting. Selanjutnya faktor lingkungan, faktor kualitas produk. Selanjutnya faktor harga, faktor promosi. Buka dan tonton link di YouTube dan jelaskan topik dan materi yang dibicarakan oleh pembicara dalam video tersebut. Sebutkan dan baca ayat-ayat dalam Al-Quran yang mendukung penjelasan oleh pembicara dalam video tersebut. Di sini saya sudah menonton video yang sudah Bapak berikan, dan yang saya tangkap di sini adalah mengenai satu tahap pengambilan keputusan dalam pembelian. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan produk. Yang ketiga, kendala apa yang terdapat dalam pengambilan keputusan. Materi pertama, tahap-tahap pengambilan keputusan dalam pembelian. Yang pertama, citra merek atau brand image. Kedua, kualitas produk pencapaian. Materi yang ketiga, kendala apa yang saja yang terdapat dalam pengambilan keputusan. Yang satu, kegagalan di masa lalu. Yang kedua, konsultasi yang berlebihan. Tiga, faktor ketidakpastian. Ayat Al-Quran yang mendukung penjelasan materi ini yaitu Al-Baqarah ayat 31 yang menyebutkan di mana Allah berfirman, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Kemudian baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih untuk Bapak Adi Mersalin, SEMM, CPHCM, selaku dosen atau kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang telah memberikan banyak ilmu bagi saya dan teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.